Kita lanjutkan kembali diskusi bersama dengan ekonom senior Faisal Basri, Menko Perekonomian periode 2000 hingga 2001 Rizal Ramli, dan juga Muhammad Ma'ruf selaku tim riset dari CNBC Indonesia. Tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari Pak Faisal dan juga Pak Rizal Ramli, begitu ya. Saya akan ke Mas Ma'ruf terlebih dahulu. Tadi begitu banyak poin-poin yang bisa dirangkum. Semoga masih ingat seperti apa, Mas? Ya. Jadi kalau saya lihat memang kompleks ya, memang problemnya memang, dan membangun negara memang kompleks. Dan kalau saya melihatnya setiap presiden itu memang ya harus kita punya legacy sebenarnya. Entah itu legacy yang baik atau buruk kira-kira gitu. Ya, ada beberapa catatan kalau menurut saya untuk diperbaiki ya lah ke depan gitu kira-kira. Misalkan salah satunya adalah perencanaan yang menurut saya kurang. Kayak misalnya infrastruktur, memang Indonesia butuh infrastruktur. Itu PR yang dulu misalkan teriak-teriak biaya logistik tinggi, salah satu pemecahannya memang infrastruktur. Cuman perencanaannya itu kurang matang. Misalkan salah satu ada tol laut yang sudah direncanakan tapi sampai sekarang juga dampaknya itu tidak terasa. Katakanlah dampak yang paling gampang itu adalah kita mengukur inflasi deh. Inflasi di daerah tetap aja tinggi karena berarti apa? Jalur logistiknya tidak berjalan. Kemudian pembangunannya infrastruktur tol misalkan kayak tol di Jawa itu kan memang bagus, cuman itu membuat UKM atau ekonomi di jalur yang ditinggalkan itu kan drop gitu. Jadi solusinya seperti apa? Jadi kayak membuat satu solusi baru tapi meninggalkan persoalan yang lama. Seperti juga mencoba menggenjot infrastruktur tapi kemudian agak kebablasan juga soal utangnya. Nah, jadi memang punya itu perlu satu perencanaan. Kedua, kalau menurut saya memang Pak Jokowi itu kan mungkin karena memang dia tipikal pengusaha, jadi kurang apa ya kalau menurut saya. Jadi kayak kalau kita lihat di kementerian itu kalau istilahnya di itu ada kementerian sultan. Jadi ada kementerian yang memang sangat dekat dengan Pak Jokowi, dipercaya kayak misalkan kayak Pak Luhut. Jadi semua proyek, semua yang bahkan di luar nomenklaturnya dipegang Pak Luhut, atau bahkan kayak proyek food estate yang itu menjadi domain Kementerian Pertanian dikerjakan juga oleh Kemenhan. Nah, itu kan sebenarnya menerobos ya, artinya tidak fokus gitu. Jadi semua nomenklatur kementerian, jadi pekerjaan itu kayak tidak timbang tindih, dan kalau lagu itu iramanya tidak bagus jadinya. Jadi ini jadi PR. Jadi bahwa seharusnya ya pemimpin ke depan itu bisa tegas lah, itu kira-kiranya membentuk tim ekonomi yang solid, tapi juga profesional. Kemudian ya memang menjadi presiden itu memang konsesi politik ya, karena didukung oleh suara-suara parpol. Tapi juga untuk kementerian-kementerian atau satker-satker yang memang itu strategis kayak pertanian, industri, itu ya tidak hanya keuangan lah yang seharusnya jangan diserahkan ke orang parpol lah kira-kira kalau menurut saya. Tapi diserahkan kepada memang benar-benar profesional, memang bisa mencahkan problem bangsa kira-kira gitu. Oke, baik. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan timpang tindih, ini bukan sesuatu yang baru begitu ya. Sebetulnya kita juga ketahui begitu bahwa siapa yang dekat dengan pemilik kekuasaan begitu, atau yang berada di tahta kekuasaan, mau tidak mau juga pasti sedikit banyak dia akan mendapatkan bagian begitu ya. Nah, ini sesuatu yang memang kita ketahui sudah lama ada begitu. Apa yang perlu diperbaiki dari hal ini, Pak? Mungkin Pak Rizal Ramli terlebih dahulu. Iva, saya refresh dikit. Saya yang bujukin Presiden SBY bikin jalan tol di Jawa. Saya bilang sama dia waktu masih dia calon presiden, Mas, masa yang bisa bikin jalan sepanjang Jawa cuma Dendels doang? Ida juga bisa bikin. Gimana caranya? Lihat itu Malaysia, bikin dari Kuala Lumpur ke Singapura. Ternyata 7 tahun balik uangnya. Padahal kepadatan lalu lintas di utara Jawa 7 kali daripada di Malaysia. Kalau di situ visible, di sini super visible. Saran Mas Rizal gimana? Saran saya jangan pakai duit APBN. Itu 1.400 km kita bagi aja jadi 3 junction, masing-masing 450 km. Kita adakan kompetisi internasional. Sama Australia, Cina, Jepang, whatever lah. Siapa yang paling murah. Kita cukup menjamin returnnya pada waktu itu dalam US dollar 11-12%. Tertarik kok mereka. 2 tahun tuh jadi 1.400 km. Nah,
Tapi subkontraktornya harus lokal supaya banyak pekerjaan. Itu yang dikerjain SBY. Tapi Menko-nya waktu itu ya biasalah orang bisnis, dia bagi-bagi junctionnya, nggak punya kemampuan sama teman-temannya. Apa yang terjadi? 10 tahun SBY kebangun hanya 160 km. Begitu Jokowi masuk, ekstrim yang lain. Dia beli konsesi yang 10 tahun nggak diapa-apain. Harusnya kan cabut aja. Nah yang kedua, dia suruh BUMN buat ngerjakan jalan tol ini. BUMN ini markup-nya minimum 30%. Iya kan? Dan akibatnya BUMN pada ngutang semua. Ya memang jadi. Tapi utangnya BUMN ini bikin beberapa BUMN bangkrut, harus jual semua yang dibangun. Nah, waktu sama SBY saya bilang duit APBN hanya kita pakai buat membangun infrastruktur di luar Jawa yang memang nggak mampu. Nah kalau dijalankan seperti saran kami, kita akan ngadepin masalah infrastruktur dengan utang yang sangat banyak. Okay. Jadi penting presiden itu jangan hanya populer, tapi ngerti masalah. Karena kalau gini, kalau kagak ditipu terus sama anak buahnya, sama yang punya kepentingan, begini, begitulah. Iya kan? Baik. Itu yang menurut saya lebih penting. Oke, harus paham masalah, tapi di satu sisi juga masalah juga banyak begitu ya Pak? Oh iya, tapi pemimpin kan biasa nentukan prioritas. Mana top 10 masalah. Misalnya kamu punya masalah 30 biji, kamu fokus the top 7 aja. Begitu top 7 beres, yang lainnya ngikut kok. Oke, baik. Saya tahu ini salah satu masalah, top 10 masalah begitu menurut Pak Faisal, tadi sudah disebut juga deindustrialisasi begitu Pak. Nah terkait dengan hal ini, Anda melihatnya apa yang sebetulnya perlu diperbaiki untuk meningkatkan industrialisasi di dalam negeri? Apakah memang di satu sisi juga ada sedikit, bisa kita katakan memang sudah ada pergeseran begitu ya, seperti mungkin ketika dulu kita berkaca kepada China, kita ketahui bahwa China sendiri ketika perekonomiannya maju memang mengandalkan manufaktur begitu. Tapi ketika kita sekarang memang mungkin sudah ada perubahan zaman begitu, sehingga artinya di satu sisi juga sektor manufaktur bisa digantikan dengan sektor lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti apa menurut Anda? Ya, sektor manufaktur bisa digantikan oleh pertanian. Tapi kan sifat dari pertanian itu fluktuatif karena musim. Jadi terbalik, pertanian ke industri, bukan industri ke pertanian. Okay. Atau setidaknya industri yang mengolah sektor pertanian. Satu itu. Kedua jasa. Kan cuma itu sektor. Pertambangan habis kan. Jasa ini kan bukan jasa tukang cukur di bawah pohon. Bukan tukang cendol yang pakai beginian. Yang kita maksudkan jasa modern. Nah, pekerja kita pada umumnya tamatan SLTP ke bawah. Nggak bisa dia kerja di bank, nggak bisa kerja di asuransi. Jadi industrinya dulu yang harus dikembangkan, tidak ada pilihan kalau menurut saya buat Indonesia. Jadi ada orang mengatakan, udah kita bypass aja, tidak pakai pola yang lalu, dari pertanian ke jasa. Nah yang muncul adalah jasa-jasa informal. Contohnya apa? Gojek. Ya, ojek online. Nah, gitu dia. Jasa kan? Ya. Tapi kasihan, itu eksploitasi manusia. Oke. Jadi tracknya kembali ke industri. Jadi kecuali bahkan ya Singapura yang negara kecil saja, peranan sektor industri manufakturnya lebih tinggi dari Indonesia. Coba bayangkan. Artinya menurut Anda hingga saat ini pun masih relevan begitu ya ketika kita berkaca kepada China. Karena yang paling dekat dengan Indonesia adalah China begitu, secara demografi penduduknya juga sama banyak begitu ya. Upaya untuk keluar juga dari middle income trap kita bisa berkaca kepada China. Betul. Sebetulnya. Ada artinya, bisa berkaca juga pada Vietnam. Vietnam memang penduduknya lebih kecil dari Indonesia. Tapi sekarang yang namanya industrinya itu meningkat luar biasa. Mereka sudah punya pabrik mobil listrik sendiri. Merek sendiri. Kalau kita kan mereknya Wuling dan Iconic ya. Iconic yang Hyundai itu. Luar biasanya. Itu dikasih subsidi gila-gilaan. Gitu ya. Oh, kalau Hyundai itu 40 juta itu. Subsidinya itu 40 juta. Coba gila nggak? Oke, meskipun bukan mengembangkan kekuatan industri. TKDN itu receh-receh, 40%. Kapan berdirinya? Pabrik komponen nggak ada. TKDN itu baru berhasil kalau industrinya sudah menghasilkan 1 juta.
Ini belum 100.000 juga belum. Ya. TKDN dari mana? Pasti bohongan. Nah, masalahnya adalah pelaku industri itu sekaligus ada di dalam kekuasaan. Anda bilang kan tadi dekat dengan kekuasaan. Lebih parah dari itu. Dia penguasa, dia pengusaha. Dia bikin aturan untuk diri dia sendiri. Ah, itu dia. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Baik, itu juga menjadi salah satu PR tentunya yang perlu diselesaikan. Bisakah diselesaikan sebetulnya, Pak? Ya, kan ini Muldoko, Luhut Panjaitan yang bisa menyelesaikan ya Pak Jokowi. Baik. Saya akan merangkum diskusi kita yang sangat menarik pada sore hari ini kepada Pak Rizal Ramli, Pak Faisal Basri, dan juga Mas Ma'ruf. Tentunya ya 3 poin begitu ya, 3 PR utama yang menjadi evaluasi dan harus diselesaikan begitu ya di periode selanjutnya dan possible tentunya untuk diselesaikan. Seperti apa? Saya akan ke Pak Rizal Ramli terlebih dahulu. Eva, saya setuju sama Faisal, harus industrialisasi jalannya. Nah, kalau kita ngomong industrialisasi kan ada 3 komponen. 1, teknologi. Teknologi kita bisa nyontek, ya, namanya reverse engineering. Semua begitu, Jepang dulu nyontek dari Amerika, Korea nyontek dari Jepang, ya. Jadi kita dorong reverse technology selain inovasi di dalam negeri. Nah, yang kedua adalah cost. Cost di industri di Indonesia mahal banget. Itu di dalam industri manufaktur, labor cost biasanya cuma 15%. Biaya lain-lain buat nyogok birokrasi dan lain-lain hampir lebih tinggi dari itu. Iya kan? Makanya Indonesia tidak pernah kompetitif. Karena biaya birokrasinya itu 15-20% dari total cost. Ya. Nah, kalau kita hapuskan KKN, hapuskan korupsi, industri Indonesia kompetitif. Banyak dari Jepang, dari Korea yang mau datang ke sini daripada di China. Tapi sudah ada upaya dari pemerintah Pak untuk meringankan perizinan, untuk mempersimpel yang perizinan. Ada tuh terbalik. Kalau dengerin pidato Pak Jokowi kan bagus. Kita harus sederhanakan birokrasi supaya jangan terlalu banyak aturan. Kemudian dia bikin undang-undang Omnibus Law. Tebalnya 1000 halaman. Ya. Semakin tebal, semakin pengusaha kecil makin nggak mampu memenuhi syarat-syarat itu. Akhirnya nyogok lagi. Jadi kalau birokrat tuh senang banget Omnibus Law. 1000 halaman. Iva minta izin ini, saya bilang nggak bisa menurut pasal ini. Nggak bisa menurut pasal itu. Akhirnya kan Iva mau nggak mau nyogok. Jadi Omnibus Law, iktikatnya, pidatonya untuk membuat lebih efisien sektor industri dan bisnis itu kenyataan sebaliknya. Nanti kita batalin undang-undang Omnibus Law ini. Ya. Nah, yang ketiga adalah capital cost. Capital cost di Indonesia ini itu pro import. Karena import sangat gampang, nggak ada tarif yang berarti. Yang kedua, dari total kredit 100%, yang untuk usaha kecil sama menengah hanya 18%. Sisanya buat yang besar. Padahal yang besar kan bisa nerbitin saham, pinjam di luar negeri. Kita harus ubah. Ya, kalau Jokowi jatuh nanti kita naikin kredit untuk usaha kecil menengah dari 18%, 30% tahun kedua. Nah, kalau itu terjadi, ekonomi usaha kecil menengah pasti hidup. Mau resesi di dunia, kita mah happy-happy aja gitu. Baik. Ya, jangan cuma nakutin, awas resesi. Kamu mau ngapain? Kamu aja nggak jelas mau ngapain. Intinya tadi 3 poin, salah satu poin diantaranya adalah ongkos birokrasi. Ongkos birokrasi. Pak Faisal, mungkin secara singkat 3 poin atau 3 evaluasi yang perlu diselesaikan. Masalah yang hingga saat ini masih ada dan perlu diselesaikan. Seperti apa? Itu mutlak ya yang 3 itu. Kemudian kan dunia berubah. Sekarang ada syarat-syarat yang namanya harus green, iya kan? Karena bentar lagi terbakar nih bumi kita nih. Pemanasan 1,5 derajat aja udah membuat kacau balau sektor pertanian dan sebagainya itu. Nah, jadi harus green. Kedua, prasyaratnya adalah itu environment ya. Kemudian sosial, karena ketimpangan makin
Tinggi, kita tidak mau portfolio tumbuh, tapi yang tumbuh segelintir saja. Nah, jadi harus inklusif. Tercermin dari, ini kalau saya lihat data-data keuangannya ya Mas Ma'ruf ya, itu rekening. Jadi 90% rekening masyarakat di bank itu di bawah 100 juta. Tapi share-nya, share dari nilainya itu turun terus, cuma belasan persen. Tapi rekening yang di atas 5 miliar itu cuma 0,03%, tapi menyumbang 50% lebih dari Intinya nilainya. inklusi dan juga pemerataan tentunya. Betul, Pak, ya? itu kedua. Ketiga, governance. Yes, penting ini. ESG ini Tadi kan masuk udah juga jadi ke poin yang indeks. disampaikan Pak Rizal tentunya. Nah, itulah. Baik, baik. Terakhir, Mas Ma'ruf, singkat saja Mas. Iya, kalau saya sih mungkin setuju tentang industrialisasi, tapi saya lebih menyorot SDM ya, karena memang kita udah menggelontorkan triliunan ya, ke tahun ini aja 600 triliun untuk pendidikan. Nah, uang itu kemana? Uang itu kualitas, karena kita itu untuk indeks kognitif siswanya itu paling rendah lah kira-kira kalau ketika survei-survei internasional. Kemudian kedua, saya setuju governance bahwa ada pemisahan lah kepentingan-kepentingan dari pengusaha yang mengusung di partai politik terhadap nanti kebijakan-kebijakan yang keluar. Karena kalau tidak, ya memang yang dikorbankan masyarakat. Kira-kira itu sih, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih diskusi yang sangat menarik pada sore hari ini dan sebetulnya bisa sekali begitu kita bedah lagi lebih dalam satu persatu by sektor begitu ya. Tapi terima kasih sebelumnya sudah hadir bersama kami dalam segmen perdana untuk Your Money Your Vote hari ini Pak Rizal Ramli, Pak Faisal Basri juga tentunya dan juga Mas Ma'ruf gitu ya. Terima kasih sekali lagi dan pemirsa jangan kemana-mana karena pembahasan menarik lainnya seputar pemilu 2024 dalam program khusus Your Money Your Vote akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia. Kembali ke Closing Bell.